Pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan, namun tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan mutu pendidikan masih menjadi fokus perhatian. Program for International Student Assessment atau yang disebut PISA, sebuah evaluasi yang dilakukan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD yang bertujuan mendorong negara-negara untuk belajar dari pengalaman satu sama lain dalam membangun sistem sekolah yang lebih baik dan inklusif. Berikut adalah hasil PISA 2022 dan pemulihan pembelajaran di Indonesia oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. PISA adalah studi internasional yang menilai kualitas sistem pendidikan dengan mengukur hasil belajar yang esensial untuk berhasil di abad ke-21. PISA mengukur literasi membaca, matematika, dan sains pada murid berusia 15 tahun. PISA diselenggarakan setiap 3 tahun oleh OECD. Pada tahun 2022, PISA diikuti oleh 81 negara yang terdiri dari 37 negara OECD dan 44 negara mitra. Indonesia mengikuti PISA sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2000. Keikutsertaan dalam PISA memungkinkan Indonesia memantau kualitas pendidikannya dari waktu ke waktu dan membandingkannya dengan negara lain. Sejak 2021, Indonesia melengkapi PISA dengan asesmen nasional untuk menilai kualitas pendidikan di setiap sekolah dan daerah secara lebih komprehensif. Sampel PISA dipilih secara acak oleh OECD agar mewakili populasi siswa usia 15 tahun di tiap negara. Sampel Indonesia berasal dari seluruh wilayah termasuk daerah-daerah tertinggal. Data PISA 2022 Indonesia diambil pada Mei sampai Juni 2022, tepat setelah pandemi COVID. Hasil PISA 2022 menunjukkan penurunan hasil belajar secara internasional akibat pandemi. Meski begitu, peringkat Indonesia di PISA 2022 naik 5-6 posisi dibanding 2018. Peningkatan peringkat ini menunjukkan ketangguhan sistem pendidikan Indonesia dalam mengatasi learning loss akibat pandemi. Untuk literasi membaca, peringkat Indonesia di PISA 2022 juga naik 5 posisi dibanding sebelumnya. Pada tahun 2018, Indonesia mendapatkan urutan ke-6 terendah untuk literasi membaca, sedangkan pada tahun 2022, Indonesia mendapatkan urutan ke-11 terendah untuk literasi membaca. Skor literasi membaca internasional di PISA 2022 rata-rata turun 18 poin. Skor Indonesia turun 12 poin, lebih baik dari rata-rata internasional. Sebanyak 80% negara peserta PISA 2022 mengalami penurunan skor pada literasi membaca dibandingkan PISA 2018. Untuk literasi matematika, peringkat Indonesia di PISA 2022 naik 5 posisi dibanding PISA 2018. Literasi matematika pada PISA 2018, Indonesia mendapatkan urutan ke-6 terendah, lalu di literasi matematika pada PISA 2022, Indonesia menempati urutan ke-12 terendah. Skor literasi matematika internasional di PISA 2022 rata-rata turun 21 poin. Skor Indonesia turun 13 poin, lebih baik dari rata-rata internasional. Sebanyak 82% negara peserta PISA 2022 mengalami penurunan skor pada literasi matematika dibanding PISA 2018. Untuk literasi sains, peringkat Indonesia di PISA 2022 naik 6 posisi dibanding sebelumnya. Literasi sains PISA 2018, Indonesia menempati urutan ke-9 terendah, sedangkan pada literasi sains pada PISA 2022, Indonesia menempati urutan ke-15 terendah. Untuk literasi sains, skor Indonesia turun 13 poin, hampir setara dengan rata-rata internasional yang turun 12 poin. Sebanyak 52% negara peserta PISA 2022 mengalami penurunan skor pada literasi sains dibandingkan PISA 2018. Bergerak bersama untuk memulihkan pembelajaran. Program-program selama masa pandemi dilanjutkan dan diperkuat menjadi program Merdeka Belajar yang diimplementasikan secara lebih komprehensif. Sejak 2021, Indonesia melengkapi PISA dengan asesmen nasional untuk menilai kualitas pendidikan secara lebih komprehensif di setiap sekolah dan daerah. Asesmen nasional menunjukkan pemulihan pembelajaran sejak pandemi. Pemulihan terjadi lebih cepat di sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka dibanding sekolah yang menerapkan kurikulum 2013. Mari bergerak bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi semua murid Indonesia dengan cara sekolah menerapkan kurikulum merdeka, guru menggunakan platform Merdeka Mengajar, sekolah dan Pemda menggunakan platform Rapat Pendidikan, Pemda mengangkat guru penggerak menjadi kepala sekolah dan pengawas. Perkenalan
Perkenalkan, saya Devi Ristiana Puji Lestari, lahir di Wonogiri 18 April 1993. Saya seorang guru di SDN Krian 2, mengajar kelas 1 sejak tahun 2021. Saya juga alumni S1 PGSD UNESA angkatan 2012 dan lulus pada tahun 2016. Mengapa saya memilih melanjutkan S2 di UNESA? Pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas, khususnya berdasarkan hasil evaluasi global seperti PISA. Untuk berkontribusi dalam perbaikan sistem pendidikan, melanjutkan studi S2 di UNESA adalah langkah yang strategis. UNESA dengan reputasinya yang kuat menawarkan program S2 yang dapat memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pendidikan. Studi S2 tidak hanya akan meningkatkan kompetensi pribadi saya, tetapi juga memberikan kesempatan untuk terlibat dalam riset dan pengembangan inovatif di dunia pendidikan. Dengan demikian, saya dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif pada mutu pendidikan di Indonesia. Melalui kualifikasi yang diperoleh dari UNESA, saya dapat berkontribusi pada pengembangan profesionalisme pendidik dan membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berdaya saing. Dengan komitmen untuk meningkatkan diri dan memberikan kontribusi positif pada pendidikan nasional, melanjutkan studi S2 di UNESA adalah investasi yang berarti untuk masa depan pendidikan di Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh John Dewey, seorang filsuf pendidikan ternama, pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, pendidikan adalah hidup itu sendiri. Melanjutkan studi S2 di UNESA adalah langkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang esensi pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh Dewey, pendidikan tidak hanya sekedar persiapan, melainkan pengalaman hidup yang melibatkan pengembangan diri dan kontribusi pada masyarakat.